Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman sahabat Faiz Vlog semua, hari ini tanggal 12 Mei 2023. Kita seperti biasa, perjalanan pulang saya bekerja, sambil jalan-jalan kita acara di Saring, diskusi sambil riding. Oke nggak teman-teman? Kita akan coba, hari ini kita akan coba jalan pulang lewat Moy. Sorry kemarin saya perjalanan pulang kalau lewat yang lancar-lancar aja sih ya carinya ya. Tapi Moy memang macet, tapi kesananya tuh tetap lewat Cawang supaya lebih cepat waktunya, lebih lancar. Kemarin saya coba lewat ada Kampung Melayu. Memutar balik aja susah. Macet kemarin. Otista tuh macet kemarin. Jadi kita sekarang akan coba lewat jalan biasa, bypass sampai dengan Cawang. Tapi kita coba belok ke Moy. Moy itu jalanannya bottleneck teman-teman. Nyempit setelah dibangun tol, exit tol. Tahu tol apa namanya nih? Ini yang di atas kita nih. Bukan deh, ini di atas ini mah LRT. Ada di sebelah sana. Aduh. Ini kocak nih, bisa bawa daripada beli box. Kalau mau touring pakai gituan tuh, bisa bawa baju selemari. Keren. Aduh, zaman sekarang itu memang touring, modifikasi untuk touring itu sekarang kalau saya lihat, mungkin saya yang telat ya, untuk modifikasi turun kayaknya emang lagi naik daun ketimbang untuk speeding atau balapan motor-motor kencang. Bentar teman-teman, ini jalanan kayak ribet nih. Mesti agak lebih konsentrasi aja. Ini kita belok kanan nih teman-teman nih. Bundaran ini kita ke kanan. Ada deh. Aduh. Mataharinya luar biasa. Terang bulan. Oh, ini hari ini panas banget nih. Hari ini panas banget teman-teman. Mataharinya nyenter banget. Ini saya udah pakai double visor yang gelapnya, tetap masih silo. Jadi saya aja yang kali lagi senang sama proper touring, walaupun saya belum pasang apa-apa di motor saya. Cuman kepengen. Jadi kalau untuk balap-balapan kayaknya agak menurun nih, trennya lagi agak menurun. Tapi lebih agak naik trennya sekarang untuk touring, proper touring. Endurance, lebih ke endurance, ketahanan kendaraan untuk jalan jauh. Ini nggak lepas juga dari apa namanya tuh, kalau yang
inspirator-inspiratornya ya, memberi inspirasi baik di media sosial, di YouTube maupun di media sosial lainnya. Nggak lepas juga daripada YouTuber-YouTuber yang memang hobi touring, dari tips modifikasi, panas silo banget, tips-tips modifikasi untuk barang bawaan, apa aja yang mesti dipersiapkan untuk touring jarak jauh yang sampai berhari-hari, dipasang apa aja yang cocok. Kan itu juga pengalaman ya, learning by doing. Salah satu contohnya itu kayak top box atau box yang di belakang itu loh. Top box itu mempengaruhi ketika kita jalan atau berkendara. Itu bebannya itu kalau katanya sih nggak boleh lebih dari 20 kilo. Karena apa? Ketika lebih dari 20 kilo itu terasa motor agak nggak stabil. Saya ini juga hasil obrol-obrolan dan beberapa tips dari YouTuber ya teman-teman ya. Dan saya juga ngobrol sama teman-teman komunitas. Kalau top box itu memang mesti pemilihannya mesti tepat. Dan beban yang diletakkan di dalam top box itu juga tidak boleh terlalu berat. Idealnya maksimal 20 kilo. Saya juga masih milih-milih nih, maksudnya lagi survei-survei kalau mau top box tuh kayak apa sih gitu. Ya kalau biaya rata-rata ya untuk EDV ini sekitar 1.800.000 bracket dan boxnya tuh sekitar 1 juta. Bracketnya 800-an. Ada juga sih yang lebih mahal ada. Tapi kira-kira sekitar segitulah, 1,8 sampai 2 jutaan. Banyak. Ini terang, lihat panasnya teman-teman nih. Serius panas banget ini. Lihat silonya aja udah tahu rasanya kira-kira panasnya kayak apa. Perih di muka ada apa nih? Berantem. Ya tinggal serem lihat orang berantem. Udara panas gini bikin orang tambah emosi, jadi emosi kali ya. Nggak tahu deh, kita nggak tahu masalahnya. Ya, kita sampai di bypass Sunter. Kenapa nih saya milih jadinya tetap lewat sini? Hindarin panas teman-teman. Lumayan kita di bawah jembatan tol, lebih adem. Agak lebih adem lah tuh. Gerahnya sih gerah, tapi minimal nggak kesorot sama sinar matahari langsung.
Oke, jadi balik lagi ke pembahasan kita. Salah satunya adalah box atau tempat untuk membawa perbekalan. Karena sebisa mungkin teman-teman, untuk touring itu kita jangan bawa tas. Untuk touring apalagi jarak jauh ya, yang jarak biasa-biasa aja, pakai tas ransel itu pegel banget. Kemarin pun saya pulang dari Cianjur itu, saya nggak bawa ransel, tapi bahu saya pegel banget. Apalagi saya bawa ransel. Gitu loh maksudnya, masalahnya. Jadi itu jadi pelajaran buat saya pribadi dan tips receh dari saya untuk kita touring jarak jauh atau yang mau pulang kampung atau berkendara roda 2. Itu jangan, sebisa mungkin jangan bawa tas ransel. Mending kita punya top box. Aduh, lebih nyaman, hindarin pegel. Kemudian yang paling pasti memang lampu sih. Penerangan lampu tuh emang rata-rata lampu standar bawaan pabrik. Lampunya nggak terang. Kalau untuk ke tempat-tempat tertentu, ini bajai bawaannya banyak amat. Mau touring gini kali ini. Saya nggak tahu persis, tapi mungkin aja itu memang sudah regulasi. Pencahayaan lampu motor Mas Pro itu kayaknya memang dibatasin cuma segitu, supaya tidak menyakiti penglihatan pengendara lain atau pengendara yang dari arah berlawanan. Rasanya sih begitu ya, yang alasan yang paling masuk akal. Tapi saya belum pernah dengar itu ada regulasi atau tidak. Tapi kemungkinan itu ada regulasinya. Seberapa terang yang diizinkan pabrikan kendaraan bermotor untuk lampunya. Jadi kalau mau touring ya mau nggak mau dan harus ya pakai lampu tambahan yang kira-kira yang punya saklar terpisah, supaya ntar di saat-saat tertentu kita harus matikan supaya tidak mengganggu penglihatan pengendara lain. Kalau dari depan, maksudnya dari jalur berlawanan, kita nyalain lampu tembak, udah pasti mengganggu pandangan pengendaranya ya, yang dari arah berlawanan. Tapi juga jangan salah nih, kayak ini kita iring-iringan dengan motor di depan gitu ya, kita pasang lampu tembak atau lampu tambahan yang terang gitu ya, dia juga keganggu karena mantul ke kaca spionnya. Saya ngerasain ada berapa teman saya udah pakai lampu yang terang-terang tuh, lampu tembak. Ketika saya di depannya tuh, ini silok banget tuh nembak ke spion. Itu juga mengganggu kok. Jadi ya sebisa mungkin lampu tambahan itu bisa ada saklarnya yang terpisah. Jadi harus kita tahu situasi dimana, kapan dan di mana kita nyalakan dan matikan.
Ya kira-kira seperti itu teman-teman, untuk tambahan lampu. Kalau yang lain-lain misalnya kayak crash bar atau apa itu kan safety ya, pengaman, biar supaya jangan sampai kita nggak ada yang berharap untuk celaka atau kendaraannya jatuh. Tapi itu buat safety supaya kendaraan kita kalau sampai terjadi jatuh tidak langsung menyentuh ke bodi motor. Dan itu juga menambah ketampanan kendaraan kita sih emang. Apalagi teman-teman, kalau ada yang kurang tulis komentar ya. Jadi yang saya rasakan dari beberapa, saya kan dulu sih sebetulnya bukan nggak pernah touring, pernah, walaupun nggak jauh ya, touring, mini touring lah, kecil-kecilan. Kok nggak jalan itu hijau, ada yang mampet itu di tengah. Untuk sekarang ini saya lebih belajar persiapan untuk touring yang saya butuhkan. Mungkin orang-orang kalau dari kayak YouTuber yang memang ngasih tips touring itu udah yang memang pengalaman ya. Tapi ada mungkin beberapa yang punya style sendiri. Nggak mesti sama. Contoh saya nih, kalau yang di YouTube itu tidurnya di hotel premium, pom bensin maksudnya, Pertamina. Kalau saya nggak bisa kan seperti itu ya. Dan ada juga sih ya YouTuber juga yang setipe sama saya. Dia tuh nggak mau tidur di emperan, dan dia juga nggak mau jalan malam. Jadi setiap udah masuk malam, dia buru-buru nyari hotel, walaupun hotel murah ya. Tapi dia harus tidur di hotel. Karena apa? Ini sama dengan apa yang saya rasakan. Besoknya kita akan berkendara lagi jauh, ratusan kilometer. Itu harus tetap fit. Kalau istirahat kita kurang atau gak nyaman, aduh, kayaknya gimana gitu ya. Yang ada pulang touring sakit. Jadi dari tips beberapa yang pelaku touring itu kan ada yang bawa karpet atau apa sih namanya itu ya, yang buat alas tidur di emperan. Itu memang dalam kondisi darurat sih, mestinya tetap bawa, tapi jangan ngandelin itu gitu. Ya merah lah. Kalau untuk sekedar cuma buat ngeres aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau malam tengah malam harus tetap jalan. Terus kalau capek, kepepet, udah dipersiapkan, bukan kepepet itu memang udah seneng ya tidur di emperan pom bensin atau di emperan minimarket. Kalau saya nggak bisa. Saya salut sih memang yang pada bisa seperti itu. Saya nggak bisa. Saya harus tidur nyaman supaya besoknya saya bisa berkendara lagi dengan kondisi yang fit. Gitu teman-teman. Jadi nggak semua sama.
Saya rasa saya nggak perlu bawa peralatan kayak tenda, terus apa namanya, alas tidur, kayaknya sih nggak perlu. Saya akan nyari hotel. Kalau ya tips-tips yang lain, bawa alas tidur itu ya perlu juga sih memang ya. Kalau pas buat istirahat duduk-duduk aja, bahan sebentar, tapi nggak buat tidur lah. Jadi boleh bawa, bisa enggak. Gitu aja sih teman-teman. Selanjutnya apa lagi ya? Oh iya, ini saya yang pengen bawa tuh, yang pengen punya itu botol minum yang ada sedotannya panjang. Jadi walaupun dalam kondisi jalan begini, saya bisa tinggal tarik. Itu biasa dipakai sama teman-teman yang suka off-road atau apa namanya, motocross itu loh. Dia ada tasnya, kemudian ada selangnya, bahkan di helmnya ada penjepit selang yang mengarah ke mulut. Itu lagi ngapain sih orang naik motor begini? Kayak kampanye. Itu ngapain? Kocak. Kemudian pakaian, berapa yang harus kita bawa, dan apakah kita cuci di hotel atau di jalan, atau kotor langsung ditaruh di cucian kotor aja, nanti dicucinya di rumah. Itu juga harus dipikirkan juga, karena itu kan bikin, kalau maunya seperti itu berarti kan harus bawa baju banyak ya, dan itu makan tempat. Jadi memang paling bener sih kalau menurut saya ya, paling bener itu memang nyuci di jalan. Maksudnya kalau kita di hotel kan ada laundry, kita laundry aja, atau laundry kiloan di pinggir jalan, kayaknya di mana-mana juga udah banyak. Supaya tidak memakan terlalu banyak memakan tempat untuk bawaan kita. Bawa uang cash yang jelas, tapi saran saya kayak tempat uang, surat-surat berharga, ATM ATM dan sebagainya tuh ditaruhnya terpisah lebih baik. Karena kan kalau uang itu, tempat naruh uang itu kan kita buka tutup, sering kita buka-buka. Kalau surat-surat kan nggak sering lah kita buka-buka, kecuali kita lagi ada razia baru kita keluarin. Dan rasanya razia juga nggak terlalu banyak kalau kita lagi jalan cuman sekitar Jawa.
Jangan sebisa-bisanya pakai celana yang longgar dan nggak banyak yang ditaruh di saku celana. Ini sekedar sharing ya teman-teman ya. Semoga sih nggak ada yang terjadi sama kita semua. Jadi ada temen yang berkendara dengan mobil. Itu dia naruh dompet seperti biasa lah di kantong kanan belakang. Entah memang gara-gara dompetnya terlalu tebel, emang harusnya dompet nggak boleh di situ posisinya atau seperti apa. Saya juga kurang bisa memastikan. Tapi nggak karena itu, menurut dokter karena dia meletakkan dompetnya di saku belakang kanan, itu dia mengalami saraf kejepit. Ya mungkin teman-teman ada yang nggak, oh bukan itulah ininya penyebabnya. Ya nggak apa-apa, saya juga nggak masuk logika saya ya sebetulnya, tapi itulah yang terjadi. Dan yang saraf kejepitnya memang di area-area dekat-dekat situ, dekat-dekat bokong kanan belakang. Ya kita waspada aja lah ya dengan kondisi-kondisi seperti itu, udah ada contohnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja sementara yang kita bisa obrolin. Ini kita akan ngobrol santai, ngobrol receh, tapi semoga aja sih ada manfaatnya. Makanya saya butuh feedback dari teman-teman. Kalau ada yang kurang setuju dengan opini saya, atau ada yang punya pengalaman yang berbeda, atau punya pengetahuan yang berbeda, saya mohon bisa di-sharing di kolom komentar untuk menambah pengetahuan kita bareng-bareng. Tujuan channel ini juga kan untuk meningkatkan pengetahuan, memintarkan kita lah. Jangan sampai bikin konten yang abal-abal, yang cuman yang nggak ada manfaatnya maksudnya. Takut salah ngomong nih saya nih. Ya jangan sampai bikin konten yang nggak ada manfaatnya lah. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, kita udah sampai di lampu merah Cawang ke arah MT Haryono. Faiz pamit mundur. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.